Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sakti. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang dimana beliau juga hadir di episode podcast sebelumnya, yaitu Ustadz Haji Nohan SPDI. Tema tausiah yang akan beliau sampaikan adalah Malam Nuzul Quran. Apa sih Malam Nuzul Quran itu? Mari kita simak podcast kali ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kami semua juga sehat berkat doa Anda semua bahwa kita di bulan Ramadan ini dalam kondisi yang terbaik. Mudah-mudahan lancar sampai seterusnya. Nah Ustadz, tema tausiah kali ini itu kan Malam Nuzul Quran. Ya. Yang saya ketahui itu Malam Nuzul Quran itu malam turunnya Al-Quran. Nah, bisa dijelaskan secara rinci apa itu Malam Nuzul Quran? Oh ya. Terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala salamatin batala minallah. Barakatuh Rasulun Nabi Muhammadin sahibi syafa'ah. Barakatuh Rasulun Nabi Muhammadin sahibil mujijah. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, materi di podcast hari ini yaitu berkaitan tentang Nuzulul Quran. Kita sepakat Nuzulul Quran itu dipahami banyak pihak, yaitu pada malam tanggal 17 Ramadan. Ya, tepatnya hari ini. Ya, mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang sedang beramal soleh ketika Nuzulul Quran ini ada. Baik, sebelum kita bahas masalah itu, terlebih dahulu ayo kita bareng-bareng melihat kurikulum Ramadan, bahwa di dalam kurikulum Ramadan ini semua umat Islam itu berupaya semaksimal mungkin dalam rangka melaksanakan ibadah puasa ini secara penuh, ya, karena di sana di dalam bulan Ramadan bagi orang Islam itu sendiri, orang Islam di dalam bulan Ramadan itu harus menjadi orang-orang yang sabar, ulet dan tahan uji. Yang kedua, dan mengajarkan kepada kita bulan Ramadan itu untuk menjadi orang yang ikhlas. Dan yang ketiga, Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk hidup istiqomah. Nah, ini kurikulum yang ada di dalam bulan Ramadan. Untuk menjadi orang yang sabar, puasa itu sendiri seperti yang kemarin juga sudah pernah saya kupas sedikit. Ketika manusia itu sedang lapar, itu biasanya mudah tersinggung. Karena itu memang bagian daripada puasa Ramadan itu sendiri. Barang siapa yang mampu menahan diri untuk tidak marah, maka beruntunglah orang itu. Celakalah bagi setan karena merasa tidak berhasil. Dan yang kedua, mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas itu sumber faktornya banyak sekali. Terutama faktor untuk ikhlas itu ditambahkan kepada niat. Sedangkan niat itu sendiri terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah ilmu, amal, niat, ikhlas, sidik. 5 komponen ini yang menjadi dasar untuk diterimanya sebuah amal. Ketika 5 ini tidak bisa tercakup, ya mungkinlah yang menjadikan kadang-kadang doa kita sampai hari ini tidak terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentang ilmu. Kita tahu ilmu itu adalah bagian dari yang utama dari kehidupan manusia. Seperti yang saya sampaikan kemarin, betapa pentingnya itu ilmu. Nah, kalau kita sudah punya ilmu, tanpa diamalkan, ada pepatah seperti pohon yang tak berbuah.
Punya ilmu diamalkan. Punya ilmu diamalkan seakan-akan sudah oke lah. Tetapi kita melakukan banyak hal ketika tanpa niat juga belum sampai. Ilmu, amal, niat ini bagian yang harus dirangkai. Niat itu sendiri adalah bagian daripada setiap perbuatan manusia harus diniatkan. Innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya, termasuk orang puasa, tadarus, orang tarawih dan sebagainya. Punya ilmu, punya amal, diniati, kayak sudah cukup ya, tetapi belum cukup ketika orang itu belum mencapai kata ikhlas. Nah, sekarang ikhlas ini agak sulit ya. Boleh kita kasih gambaran ya, seperti para ustadz-ustadz yang dulu pernah menyampaikan, seperti Jainuddin MZ. Kayak apa sih bentuk ikhlas itu? Seperti kita membuang kotoran di pagi hari. Maksudnya begini, adakah seorang yang menyesal membuang kotorannya? Tentu tidak. Meskipun malam harinya makan sate, malam harinya makan minuman yang sangat dibutuhkan sekali, ketika dibuang ya sudah, tidak pernah terpikir. Itu ikhlas. Nah, jadi ikhlas itu melakukan sesuatu yang tanpa pamrih. Ya, gitu. Punya ilmu diniati, ya, punya ilmu diamalkan, diniati dan ikhlas, itu masih belum sempurna ketika orang itu tidak siddiq, merasa yang disampaikan itu dasarnya benar dari Allah, siddiq, benar. Nah, itu. Jadi itulah niat. Niat itu ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan selama ini. Berarti faktornya ada 5. Sekali lagi, niat itu adalah berasal dari ilmu, amal, niat, ikhlas, siddiq. Oke, saya kira itu. Kemudian kita kembali pada kurikulum Ramadan, bahwa puasa itu mengajarkan kita untuk hidup istiqomah. Jangan sampai kita ketika melakukan hal-hal ritual Ramadan seperti tadarus, ya, sholat malam, sholat duha, lalu meninggalkan yang seharusnya didahulukan, yaitu yang wajib. Sampai tadarus sampai larut malam. Ketika kecapean, kekenyangan, lalu bangunnya kesiangan, sholat subuhnya ketinggalan. Bahaya sekali. Banyak manusia di antara kita, mungkin saya juga, hal-hal itu pernah terjadi dan itu sangat tidak baik. Semua yang dilakukan amal-amal ritual Ramadan itu adalah amal-amal sunnah. Tetap yang wajib harus didahulukan, yaitu berkaitan tentang sesuatu yang wajib, terutama sholat lima waktunya. Itu saya kira. Jadi kita harus hidup istiqomah itu, kita tetap menjalankan rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Baiklah, sesuai dengan materi yang ada, kita akan menyampaikan dan membahas bahwa Ramadan ini ada yang namanya malam nuzulul Quran. Itulah salah satu istimewanya bulan Ramadan. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan dalam 2 periode. Dua periode. Ya, mungkin banyak orang yang belum memahami masalah ini, termasuk saya pada awalnya begitu. Jadi 2 periode. Periode pertama, Al-Quran itu turun secara utuh dari Lauhil Mahfuz sampai ke langit ke 1. Yaitu letaknya di Baitul Izzah. Itu lengkap 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat itu turunnya bareng. Tertahan di Baitul Izzah, yaitu langit yang pertama. Lalu ketika turunnya ke bumi inilah, itu tidak secara bersama-sama, itu berangsur-angsur mengikuti keadaan. Artinya wahyu Allah atau ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril itu menyesuaikan. Nah, kita tahu bahwa Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun.
itu hasilnya tidak begitu memuaskan. Nah, ayat Al-Quran pun juga banyak yang turun di Mekah. Lalu atas perintah Allah merasa tidak berhasil perjuangan Rasulullah di Mekah, lalu ada perintah hijrah, pindah dari Mekah ke Yasrib. Belum Madinah loh ya. Yasrib itu nama suatu kampung. Yasrib itu nama suatu kampung, tempat yang dituju. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah disebut suratul Makkiyah. Nah, dikenal dengan ayat-ayat yang pendek dan banyak diawali dengan kata ya ayyuhan nas. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran yang turun di Madinah disebut suratul Madaniyah. Ayat-ayatnya pendek, termasuk surat Al-Baqarah itu yang panjang sekali ayatnya, ada 286 ayat. Nah, itulah. Itu saya kira kesimpulan masalah nuzulul Quran itu dua porsi. Yang pertama turun secara global, yang kedua turun secara berangsur-angsur. Dan berangsur-angsur itu surat yang pertama turun di Gua Hira itu yang disebut biasa dikenal oleh banyak orang, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan nuzulul Quran. Sebenarnya masih banyak, mungkin nanti kesempatan yang lain saya ingin berbagi pengetahuan tentang masalah nuzulul Quran atau hal-hal atau hikmah apa saja yang terjadi selama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sedikit penjelasan bermanfaat, ada guna, dan kita semua bisa melaksanakan Ramadan ini. Sisa di sekian hari yang terakhir ini insya Allah sudah tinggal 16 ya, 16 hari lagi. Nah, itu kita tinggalan bukan 16 itu 13 hari lagi untuk akhirnya bulan Ramadan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau menanya nih, bagaimana hukumnya seorang muslim itu membaca Al-Quran mengharapkan sesuatu? Misalnya saya membaca Al-Quran agar umur saya panjang, urusan saya mudah, terus saya disukai banyak orang. Itu dari pandangan Islam itu bagaimana sih, Ustaz? Iya, berdoa itu sih perintah. Ada ayat ud'uni astajib lakum. Bukankah kita juga di dalam sholat juga berdoa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga di dalam sholat juga ada doa Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'ani. Rabbighfirli, ampuni dosaku ya Allah, warhamni, sayangi aku, wazburni, tutupilah kekurangan, tutupilah kejelekanku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, tambahi rizkiku, wa'afini, wa'fu anni, sehatkan badanku dan ampunilah dosa-dosa. Itu doa. Jadi sholat itu juga doa. Jadi kalaupun orang berdoa dengan ayat Al-Quran, ya tergantung niat tadi. Ya, niat. Kalau niatnya memang semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah, insya Allah tidak ada risiko. Tetapi karena orang lain, ya kita tahulah orang yang melakukan sesuatu bukan karena ikhlas itu sudah tampak secara lahir. Cara membedakan begitu saja. Memang doa itu sendiri dianjurkan. Begitu. Nah, teman-teman, telah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Haji Nuan SPDI. Mungkin semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dengan apa yang beliau sampaikan. Baik teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.